Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, berikut kita semua sebagai umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Selamat datang saya ucapkan bagi kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Muncang. Setelah melalui proses MPLS, alhamdulillah kalian telah resmi menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Muncang. Kali ini bertemu di channel Sep Dalang YouTube di pelajaran bahasa Indonesia, yaitu semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini bahasa Indonesia sesuai dengan KD-nya, yaitu bab 1 akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Seperti di intro di awal, tadi bahwasanya mungkin kalian sudah tahu nama saya ya. Mungkin lebih baik juga disampaikan, nama saya Asep Endang Handayani. Saya berumur 29 tahun. Alamat saya di Kampung Sindangwangi, Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang. Ya, mungkin kalian juga tahu karena memang itu adalah bagian daripada daerah kota ya di Kecamatan Muncang ini. Baiklah, kita tidak banyak neko-neko. Di pelajaran teks laporan hasil observasi, apa sih teks observasi itu? Observasi itu adalah hasil tulisan ya, hasil tulisan dari suatu pengamatan terhadap objek yang diamati. Itu namanya teks observasi. Apa saja yang diamati dari teks observasi ini, seperti ya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mungkin mengamati kupu-kupu, mengamati gunung, mengamati sawah ya asal jangan mengamati pacar orang aja ya. Juga mengamati kegiatan kepramukaan, kegiatan dan yang lain-lain, pokoknya bisa diamati. Itu namanya pengamatan. Sampai di sini mungkin kita tahu arah kemana kita akan belajar ya. Mengamati, di bahasa Indonesia itu kita harus pintar-pintar mengamati. Teks observasi ini mempunyai ciri-ciri ya. Antara lain adalah bersifat objektif. Apa itu objektif? Mungkin kalian sudah ada yang tahu, atau ada yang tidak tahu, atau yang tidak tahu sama sekali ya. Bersifat objektif ini artinya sesuai dengan fakta, sesuai dengan keadaan, hasil pengamatan di lapangan, real, itu namanya objektif, dan tidak mengada-ngada. Misalkan ditambah-tambah gunung ini tingginya misalkan 120 meter 20 kaki ya, misalkan itu tidak ditambah-tambah, padahal pada kenyataannya misalkan gunung Puranta tingginya cuma 12 kaki saja. Yang kedua bersifat fakta. Bersifat fakta ini artinya kita melakukan pengamatan tanpa menambah info-info yang lain. Fakta di lapangan, itu namanya fakta. Selanjutnya bersifat objektif, bersifat fakta, dan bersifat apa lagi? Bersifat lengkap ya. Yang namanya laporan hasil observasi harus bersifat lengkap. Kita mengamati, menulis sesuai dengan fakta, dengan keadaan, bersifat lengkap. Ditulis juga dengan lengkap dengan aturan-aturan atau EYD atau dengan unsur kebahasaan bahasa Indonesia. Teks observasi ini juga mempunyai struktur ya. Struktur laporan teks observasi. Ada tadi sudah ciri-ciri, yang sekarang adalah struktur.
Seperti apa struktur teks observasi? Mungkin kita tidak tahu, nanti akan saya kasih contoh di akhir ya. Kita jelaskan aja dulu strukturnya seperti apa. Struktur teks observasi ini yang pertama adalah pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini terdapat dua hal poin penting, yaitu kalimat definisi dan pengklasifikasian. Definisi itu pengertian, kalau klasifikasi itu pembagian namanya. Itu masuk dalam pernyataan umum. Dan juga dalam pernyataan umum ini masuk ke dalam pembukaan ya. Itu adalah struktur teks observasi yang pertama. Yang kedua, teks observasi itu deskripsi bagian. Deskripsi bagian setelah kita mengklasifikasi ya, dari pernyataan umum, kita akan menjelaskan apa yang telah kita klasifikasikan. Itu apa yang kita bagi-bagikan, misalkan dalam pengklasifikasian hiu itu terbagi menjadi dua bagian. Ada hiu yang bergigi dan ada hiu yang tidak bergigi. Atau misalkan baduy, ada baduy dalam, ada baduy luar. Nah, nanti di deskripsi bagian itu dijelaskan apa itu baduy dalam atau apa itu baduy luar, itu dalam deskripsi bagian ya. Dan selanjutnya ada juga deskripsi manfaat tentunya. Dalam setiap kejadian, dalam setiap penelitian, bahkan pembelajaran tentunya ada manfaat. Deskripsi manfaat ini apa sih? Deskripsi manfaat ini dari teks observasi sebagai alat pendokumentasian terhadap apa yang telah kita amati. Itu namanya deskripsi manfaat ya. Deskripsi manfaat dari sebuah teks observasi. Begitu. Baik, mungkin sampai di sini paham ya. Kalau yang nggak paham sama saya, waduh keterlaluan berarti. Struktur teks observasi ada 3. 1 deskripsi manfaat, yang kedua satu deskripsi pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Selanjutnya saya punya contoh ya, ada di sana. Contohnya ada di sana. Kita ambil contoh misalkan di sini, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, di kalimat di sana ada ya, kalian juga bisa baca. Ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Lihat ada kalimat definisi di situ. Di komik Pak ya, di sana di observasi itu masuk ke dalam pernyataan umum. Walaupun di sini memang tidak ada pengklasifikasian. Oke, selanjutnya ada yang kedua termasuk struktur deskripsi bagian. Saya bacakan. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis-jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur yang lebih tua. Nah, kalian lihat huruf yang berwarna hijau. Di sini dikatakan Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata ya. Kulit kerbau yang ditata dan dipulas sebagai juga bahan pendalangan situ ya. Kalian tinggal baca saja yang huruf hijaunya di situ. Itu termasuk ke dalam deskripsi bagian. Artinya menjelaskan sesuatu yang telah diklasifikasikan. Klasifikasinya ada wayang purwa, dijelaskan wayang purwa itu berasal dari itu kan, itu namanya deskripsi bagian. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Kamu juga lihat ya, deskripsi manfaat menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Deskripsi manfaat kamu lihat ada juga yang berwarna hijau situ, dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Itu adalah manfaat dari teks observasi. Dari media kehidupan ya, dari media pendidikan. Tentunya kita sebagai siswa, sebagai ya saya guru
Dengan mengamati sebuah observasi, kita akan tahu apa sih dalamnya, apa sih yang harus kita ketahui dari yang kita amati tersebut. Selanjutnya juga media informasi. Kita berbagi itu indah. Oke, bahasa ABG ya. Berbagi itu indah. Kalau kita dapat informasi, dapat pengetahuan dari hasil observasi, apa salahnya dibagikan? Apa salahnya dikasih kepada orang tua, kepada teteh ya, kepada bapaknya, kepada adiknya, dikasih tahu bahwa misalkan sekarang apalagi sekarang lagi maraknya virus corona ya, atau pandemi corona global atau COVID-19, sehingga orang sekarang dari terdampar ya karena virus tersebut, hingga sampai ke sini masyarakat dapat bantuan, sampai berebut bantuan yang tidak dapat juga, sampai orasi atau demo ya ke kantor desa karena mereka tidak kebagian karena ada cemburu sosial. Itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui sebetulnya ya. Juga sebagai media hiburan, kita mau analisis wayang, misalkan wayang golek itu apa sih, dari Mahabharata, dari Pandawa 5, misalkan kita observasi ke sana, dari apa lagi ya, pokoknya sebagai media hiburan. Oke. Itu ada 3 struktur materi ya, struktur observasi. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Kamu bisa lihat di sana ada unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan observasi apa saja? Kamu lihat di situ kata kerja ya. Kata kerja verba. Verba itu artinya kata kerja. Dan nomina. Nomina itu apa? Kata benda. Kamu lihat contohnya di situ. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Wayang. Ada contoh wayang berwarna biru di situ. Wayang itu kata apa? Wayang tersebut. Wayang merupakan kata benda ya, atau nomina. Sementara dimainkan di situ warna ungu ada ya, warna ungu menunjukkan kata kerja atau verba. Itu. Kamu lihat di situ kalimatnya itu adalah unsur kebahasaan teks observasi. Ya, selanjutnya ada unsur prasanya juga, prasa ya, prasa verba dan nomina. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Kamu lihat yang berwarna merah di awal wayang tersebut. Wayangnya kata apa? Kata benda ya. Wayang tersebut itu adalah prasa. Prasa yang mengandung kata benda berarti prasa apa? Prasa nomina. Selalu dimainkan. Di bawah, lihat di bawah yang di kotak bawah. Selalu dimainkan. Dimainkan itu adalah kata kerja. Dimainkan, kata kerja. Selalu dimainkan berarti masuk ke dalam prasa verba. Dengan mohon maaf, dimainkan itu kata tarian. Iringan gamelan berarti benda ya, berarti masuk prasa nomina begitu. Kata benda atau bukan kata kerja. Mohon maaf. Dan tarian. Oke, itu adalah unsur kebahasaan yang pertama ya. Yang pertama unsur kebahasaan teks observasi, jangan lupa kata kerja dan kata benda, prasa verba dan nomina itu. Oke, selanjutnya unsur kebahasaan yang kedua apa dari teks observasi ya. Unsur kebahasaan yang kedua dari teks observasi adalah afiksasi. Di SMP mungkin kamu pernah belajar, pernah tahu apa itu afiksasi. Afiksasi itu apa sih? Pengimbuhan. Berarti afiksasi ini adalah akan menghasilkan kata yang berimbuhan. Ya benar gak? Kalau gak salah aplikasi itu ada berapa unsurnya? Ada inspik, ada supik, ada prefik,
ada supik ya, multi gitu. Ada supik, prefik, infik, atau semua apik. Oke, itu adalah jenis-jenisnya. Tapi di sini kita akan bahas secara umum saja. Kata berimbuhan berarti afiksasi. Kamu lihat di situ ada contohnya, berimbuhan ditambah kata dasar atau asal akan menghasilkan kata berimbuhan. Contoh, asal ya. Kata dasarnya asal, ketika diberi imbuhan ber, maka akan menghasilkan berasal. Juga kata imbuhan bantu, ketika ditambah imbuhan men atau imbuhan men, betul, akan menghasilkan kata membantu. Itu namanya afiksasi ya. Jangan lupa itu afiksasi, pengimbuhan. Iya, Kalau Pak. kita sudah berbicara afiksasi, akan berhadapan dengan kata berimbuhan. Banyak. Asal jadi berasal, bantu jadi membantu, coret jadi mencoret, coret ditambah di jadi dicoret, kan gitu. Bener gak? Hianat dikasih di dan i, dikasih awalan di dan akhiran i, jadi dihianati. Kamu itu mah dihianati ya, sama si AA nya kali ya. Oke, buat yang merasa aja nggak apa-apa. Oke, unsur kebahasaan yang kedua. Unsur kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Unsur kebahasaan afiksasi tadi. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kita sekarang ke ranah kalimat. Kamu lihat di sana di video saya ada di belakang, ada ya di pinggir saya, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu kalimat apa sih? Definisi, pengertian kan? Kalimat definisi, kalimat pengertian. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang adalah seni pertunjukan. Kalau sudah ada kata adalah, kamu lihat kata adalah yang berwarna merah, itu adalah ciri atau khas dari kalimat definisi. Adalah, merupakan, yaitu, itu adalah ciri dari kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan asli budaya Indonesia. Guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Muncang kelas 10 MIPA adalah Pak Asep Endang. Itu adalah kalimat definisi. Itu kan, Pak Asep Endang adalah guru yang paling manis. Itu sama, itu kalimat definisi ya. Oke. Apa kalimat definisi cirinya? Adalah, yaitu, merupakan. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat definisi. Unsur kebahasaan teks observasi yang kedua. Selanjutnya ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini adalah unsur kebahasaan dari teks observasi. Deskripsi itu apa sih? Menjelaskan sebetulnya. Kamu lihat di sana ada wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, dan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bulet. Itu adalah kalimat deskripsi, menjelaskan. Nah, itu ya. Siswa-siswi tahun ajaran baru 2020-2021 merupakan siswa-siswi yang berprestasi. Mereka mampu misalkan menjawab pertanyaan, mereka mampu bersikap disiplin, mereka mampu berbaris dengan rapi. Itu adalah kalimat deskripsi, menjelaskan dari apa yang akan dijelaskan. Itu namanya kalimat deskripsi. Adalah unsur kebahasaan dari teks observasi ya. Itu juga ada Kopi, Pak, kopi. Selanjutnya unsur kebahasaan masih dari teks observasi yang ketiga. Kalimat definisi yang ketiga tadi ya.
Yang keempat sekarang adalah apa? Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kamu harus tahu apa itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya. Apa sih kalimat simpleks? Apa itu kalimat kompleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang predikatnya satu. Predikatnya berupa kata kerja. Itu namanya kalimat simpleks. Punya satu predikat, predikatnya kata kerja. Apa sih predikat? Ada subjek, predikat, ya kan? Ada objek. Predikat yang melakukan. Predikat itu kata kerja di sini. Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Di situ ada ya. Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Kamu lihat kata memiliki. Kata berimbuhan kan dari aplikasi memiliki. Itu adalah predikat. Predikatnya adalah kata kerja. Taman Nasional Baluran objek memiliki predikat bermacam flora dan fauna. Tuh. Predikatnya memiliki. Jadi predikat itu adalah yang memainkan. SPO subjek, predikat, objek. Nah, gitu kan. Waktu SMP kamu mungkin sudah belajar lah, saya yakin 2020-2021 ini pinter-pinter siswanya ya. Bentar-bentar kan internet, bentar-bentar online, tanya ke Bah Google katanya. Pas dilihat main ML, waduh, bukan ya. Ini di sana yang main ML di sana, bukan siswa sini. Selanjutnya kamu melihat juga singa menerkam dan memakan mangsanya. Ini apa itu kalimat kompleks? Tadi kalimat simpleks, yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa? Kalimat yang predikatnya dua. Predikatnya berupa kata kerja. Dua-duanya berupa kata kerja. Kalau kalimat simpleks satu predikatnya berupa kata kerja, sementara kalimat kompleks yang memiliki dua kata kerja, dua kata kerja ya. Dan dua-duanya adalah kata kerja. Dua predikat dan dua-duanya itu adalah kata kerja. Sorry kan keren ya. Salah sedikit wajar, al insanu mahal kotoi wanisya itu. Singa menerkam dan memangsa dan memakan mangsanya. Menerkam itu adalah kata kerja. Singa itu apa? Subjek. Singa menerkam predikat dan memakan mangsanya. Dua kata kerjanya. Mangsanya apa? Objek. Itu harus tahu. Ya kan? Struktur dari teks observasi itu harus tahu. Unsur kebahasaan maksudnya, unsur dari kebahasan teks observasi. Supaya nanti kita dalam penyusunan teks observasi, oh iya kata Pak Asep katanya begini, harus ada unsur kebahasaan, harus ada pernyataan umum, harus ada deskripsi bagian, harus ada deskripsi manfaat. Berarti kalau tidak masuk deskripsi manfaat bukan teks observasi, bukan berarti, karena sudah masuk ciri-ciri ya. Selanjutnya ada strukturnya juga, struktur teks observasi kan begitu. Juga ciri-cirinya juga bersifat objektif, fakta, dan lengkap. Kalau gak lengkap berarti bukan teks observasi gitu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, tidak panjang lebar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya juga ya. Salam kenal saja dari saya. Ini adalah awal jumpa kita di